Mengaji bersama menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah pada kesempatan pagi hari ini. Allah takdirkan kita untuk berkumpul berjumpa di tempat ini, tempat yang mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan padanya, amin. Tidak lupa kita juga senantiasa mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurangnya kita, ketiada maksimalan kita di dalam membantu mereka dan mendoakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertolongannya dengan cepat kepada kita semuanya dan kepada kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan pagi hari ini akan membahas sebuah tema yang besar, tema yang sangat agung, tema yang dengannya para ulama melakukan perjalanan, tema yang dengannya para ulama bergadang semalaman, tema yang dengannya para ulama menulis banyak kitab dan karangan karya-karya mereka tentang ilmu. Hal demikian karena keutamaan ilmu dan juga memuliakan para ulama itu mendapatkan perhatian di dalam Islam, di dalam agama kita. Kita hadir di sini untuk menuntut ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Az-Zuhri, ma'ubidallahu bimithlil ilmi. Allah tidak diibadahi dengan sesuatu yang paling besar melebihi ilmu. Jangan kira kita berkumpul di sini bukan ibadah hari ini. Kata Az-Zuhri, Allah tidak diibadahi dengan sesuatu yang paling besar melainkan dengan ilmu. Artinya seseorang mencari ilmu, dia sedang beribadah kepada Allah. Selama dia duduk, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Karena ilmu betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul", katakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama tidak orang yang berilmu dengan orang yang tidak mengetahui. Sama tidak orang yang mengetahui ilmu dengan orang yang bodoh tentang ilmu. Tentu saja tidak. Tentu saja tidak sama. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya tidak mungkin kalau tema yang besar ini tidak mendapatkan perhatian dari Al-Qur'an. Dan benar saja, kalau kita membaca surah demi surah, ayat demi ayat, kita akan mendapatkan bagaimana Al-Quran betul-betul mengangkat tema ini. Saya berikan bukti di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang kisah dua nabi yang mulia, yaitu Nabi Musa AS dengan Nabi Khadir. Suatu ketika, ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Ubay bin Ka'ab, bahwasanya ketika Nabi Musa alaihissalam sedang berdiri di hadapan Bani Israel, kemudian Nabi Musa berkhutbah
menasihati mereka sampai dikatakan sampai air mata mereka bercucuran Bani Israel dan hati mereka sudah mulai terenyuh. Ketika Nabi Musa beranjak pulang, kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal fil ardi ahadun a'lamu minka? Apakah ada seseorang di muka bumi ini yang lebih berilmu darimu? Itu pertanyaan dilontarkan oleh seorang laki-laki kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Namun Nabi Musa alaihissalam, karena beliau merasa, siapa? Saya seorang rasul, saya seorang nabi, tidak ada yang lebih berilmu dari saya. Maka dia mengatakan tidak ada di muka bumi ini yang lebih berilmu dari saya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu dan menegur Nabi Musa, dan Allah mengatakan bahwasanya di sana bi majma'il bahrain, di antara dua pertemuan laut, ada abdun min ibadina a'lamu minka, ada seorang hamba dari hamba-hambaku yang lebih berilmu darimu. Maka kaget Nabi Musa. Maka Nabi Musa setelah itu meminta kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku bisa bertemu dengan orang tersebut? Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk membekal ikan yang mati. Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika ikan tersebut hidup, itulah keberadaan hambaku di sana, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa pergilah membawa seorang pemuda yang bernama Yusha bin Nun, yang kemudian melanjutkan kenabian setelah Nabi Musa dan Harun itu dilanjutkan oleh pemuda tersebut, yaitu Yusha bin Nun, yang dikatakan bahwasanya matahari sempat tertahan karena permintaan dia ketika ia bersama Bani Israel memerangi orang-orang yang berada di Palestina, orang-orang kafir pada saat itu. Ketika Palestina dijajah oleh orang-orang kafir dan Yusha bersama Bani Israel ingin masuk ke dalam Palestina, maka pernah meminta kepada Allah untuk memberhentikan dulu matahari supaya jangan terbenam terlebih dahulu sebelum mereka mengalahkan musuh-musuhnya. Maka pergilah. Disebutkan di dalam surah Al-Kahfi. Ini akan langsung kepada poin-poin di mana kita akan membahas tentang keutamaan ilmu dan juga bagaimana memuliakan ahli ilmu. Perhatikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-60, Allah berfirman, wa idh qala Musa li fatahu la abrah. Dan ingatlah olehmu wahai Muhammad ketika Musa berkata kepada pembantunya, kepada pemuda yang bersama dengannya, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain, aku tidak akan pernah berhenti sebelum aku sampai kepada pertemuan dua laut. Au amdiya huquba, kalau aku tidak menemukannya, aku akan teruskan perjalananku meskipun itu harus menempuh bertahun-tahun. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya Musa itu dikatakan di sini huquba karena beliau itu menempuh perjalanan bukan hanya setahun dua tahun, melainkan puluhan tahun. Untuk kemana? Untuk mencari ilmu, untuk menemui seseorang yang bernama Khadir, merupakan hamba di antara hamba-hamba Allah. Bahkan beliau adalah nabi di antara nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal para ulama sepakat bahwasanya Nabi Musa itu kedudukannya lebih mulia daripada Khadir. Nabi Musa adalah salah satu ulul azmi minar rusul, para rasul yang diberikan oleh Allah kekhususan, memiliki tekad yang sangat kuat Nabi Musa. Namun harus berjalan bertahun-tahun untuk bertemu dengan sang Khadir. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Bahkan beliau dikatakan mengarungi lautan dan samudra untuk bertemu dengan hamba tersebut, untuk meminta agar dia mengajarkan ilmu apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadanya. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Ketika Nabi Musa sampai kepada pertemuan dua laut tersebut, maka keduanya Musa dan Yusha lupa tentang ikan. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, di mana ikan tersebut hidup lagi kemudian loncat ke laut. Sehingga disebutkan falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana,
Sudah terlewati tempat tersebut. Allah ingin mengingatkan Nabi Musa, "Hei Musa, kamu sudah melewati tempat tersebut, jangan kamu terus melanjutkan perjalanan, nanti kamu akan semakin jauh." Maka Allah buat Nabi Musa lapar. Padahal Nabi Musa sebelumnya tidak lapar. Makanya diriwayatkan ketika Nabi Musa bertemu dengan Allah, menemui Allah Subhanahu wa taala, pertemuan dengan Allah, dalam perjalanan 40 tahun tersebut Nabi Musa berpuasa tidak makan, dan beliau kuat. Beliau bisa memukul seorang dengan satu pukulan langsung mati. Nabi Musa kuat, namun Allah buat dia lapar. Agar apa? Agar segera mencapai tujuannya. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Namun pemuda itu menjawab, qala ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul hut. Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan. Ikan tersebut loncat. Ikan tersebut loncat. Artinya hidup kemudian loncat. Dan tidak ada yang membuatku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan. Dan ikan tersebut mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh. Karena ikan tersebut sebelumnya mati, kemudian bisa hidup, dan dia kemudian masuk ke laut. Maka Nabi Musa mengatakan, qala dzalika ma kunna nabghi. Itulah yang kita inginkan sebetulnya. Memang Allah menjadikan tanda-tanda pertemuan saya dengan Khadir itu adalah ketika ikan tersebut hidup. Fartadda ala atharihima qasasa. Kemudian mereka balik lagi ke tempat yang tadi. Apa yang terjadi? Fawajada 'abdan min 'ibadina. Ternyata Musa mendapatkan seorang hamba di antara pertemuan dua laut tersebut. 'Abdan min 'ibadina, seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yaitu Khadir. Atainahu rahmatan min 'indina, yang kami berikan kepadanya rahmat. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan para ulama di sini, rahmat di sini diartikan dengan kenabian, sehingga Khadir itu adalah seorang nabi. Namun perhatikan ini poinnya. Nabi Musa seorang nabi ulul azmi minar rusul. Dia diutus kepada Bani Israel, seorang nabi yang kuat lagi hebat. Allah mencintai dia. Bahkan Allah katakan, wadhkur fil kitab Musa. Ingatlah dalam Al-Quran, dalam kitab Musa, innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Musa adalah orang yang ikhlas, seorang rasul, seorang nabi. Namun ketika bertemu dengan Khidir, apa yang dia katakan? Qala lahu Musa berkata kepada Khadir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Hei Khadir, boleh enggak aku ikut denganmu? Minta izin. Ini pertama kali adab yang diajarkan oleh Allah, bahkan dipraktekkan oleh Nabi Musa. Bagaimana seorang nabi yang mulia, lebih mulia, meminta untuk diajarkan sesuatu oleh seorang nabi yang di bawah kedudukannya, bukan dengan kata-kata yang sombong, namun dengan kata-kata yang lembut. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Boleh enggak aku ikut denganmu Khadir, supaya engkau mengajari aku tentang ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Kemudian apa jawaban Khadir? Khadir menjawab, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Hei Musa, kamu tidak bakalan bisa sabar. Udahlah, ya nggak usah. Kalau kamu mau cari ilmu, mau belajar denganku, pikir-pikir dulu lah. Kamu nggak bakalan bisa sabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Gimana kamu nak sabar? Gimana kamu mau sabar Musa? Engkau akan mengetahui, engkau akan menyaksikan sesuatu yang sebelumnya belum engkau ketahui. Namun Nabi Musa, lihat, tidak lantas patah semangat, tidak lantas mengatakan, ya sudahlah, toh juga saya juga lebih mulia darimu. Ya, kalau mau mengajarkan, ajarkan saja. Kalau kamu juga saya pulang lagi dah. Nabi Musa terus, qala satajiduni insyaallah sabira. Khadir, kau akan dapati aku insyaallah, insyaallah, insyaallah aku sabar, kata Musa. Wala a'si laka amra. Aku tidak akan pernah membantah perintahmu. Aku tidak akan pernah membantah apa yang nanti aku saksikan.
Maka kemudian Khadir memberikan syarat, dan boleh seorang alim, seorang yang berilmu memberikan syarat kepada siapapun yang belajar. Ya, kamu kalau mau belajar dengan saya, syaratnya semangat. Ya, nggak boleh gaib. Satu kali gaib di pelajaran saya, kamu nggak usah datang lagi. Boleh-boleh saja. Sebagaimana Khadir mengatakan, qala fa in ittaba'tani, kalau kau mengikuti aku, fala tas'alni an syai', jangan kau tanya tentangku, jangan kau tanya tentang sesuatu apapun, hatta uhditsa laka minhu dzikra, sampai aku menerangkan kepadamu tentang sesuatu tersebut. Maka setujulah, okeylah, kata Musa. Apa yang terjadi? Fantalaqa, mulailah kisah keduanya ini berlaku. Keduanya pergi. Kemana? Pergi hatta idza rakiba fi safinati kharaqaha. Keduanya cegat perahu yang lewat, numpang lewat. Karena mungkin mereka tahu kalau yang minta numpang itu adalah Khadir, orang yang saleh, kemudian mengizinkan mereka berdua untuk naik ke dalam perahu. Di tengah-tengah perjalanan, Khadir kemudian membuat lubang di perahu tersebut sehingga bocor. Maka Musa itu dia orang yang tidak suka melihat kemungkaran. Sesuatu yang buruk pasti langsung diingkari oleh Musa. Begitulah Musa memang. Makanya beliau menjadi seorang ulul azmi minar rusul. Melihat Khadir melakukan itu, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha, kau buat seperti itu, kau lobangi perahu, kau pengen kita semua tenggelam, kata Musa. Laqad ji'ta syai'an imra, dan enggak tanggung-tanggung Musa mengatakan kepada Khadir, sungguh engkau telah datang dengan suatu kesalahan yang teramat besar, wahai Khadir. Maka Khadir menjawab dengan santai saja, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sudah kukatakan kan, kau enggak bakalan bisa sabar denganku Musa. Kata Khadir, lihat, seorang talibul ilmi harus sabar. Dari awal sudah berapa menit ya? Sabar. Tidak semua yang saya ucapkan itu adalah bisa kadang juga membosankan, ya, kadang kata-katanya enggak asyik. Tapi sabar. Sabar para jamaah. Nabi Musa juga diperintahkan untuk sabar ala Khadir. Bersabar untuk mendengarkan ilmu dari siapapun. Duduk di majelis ilmu lama-lama, berjam-jam. Ya, fokus. Jangan baru sebentar sudah lihat handphone, sudah enggak kuat. Baru sebentar sudah ke kamar mandi. Apalagi pulang karena bosan. Sabar. Nabi Musa bersabar. Diperintahkan untuk bersabar oleh Khadir. Ditegur oleh Khadir, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah aku katakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku, hai Musa. Kemudian Musa minta maaf. Qala la tu'akhidni bima nasi, janganlah engkau menghukum aku karena aku lupa. Wala turhiqni fi amri usra, jangan engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku, wahai Khadir. Aku pengen nuntut ilmu darimu ini. Akhirnya Khadir memaafkan. Fantalaqa, pergi lagi. Hatta idza laqiya ghulaman faqatalah, ketika keduanya selesai dan turun dari kapal kemudian menuju daratan, ada anak-anak kecil yang sedang bermain. Tiba-tiba Khadir nyamperin salah satu dari anak tersebut, menggang lehernya, dipatahin tuh anak kecil lehernya. Matilah anak itu kalau dipatahin lehernya. Musa makin kaget lagi. Tadi udah bocorin perahu, sedang sekarang tiba-tiba ketemu anak kecil dipatahin pula lehernya. Apa yang terjadi? Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Khadir, kau bunuh jiwa anak kecil yang enggak berdosa ini. Dia juga enggak membunuh siapapun. Kenapa engkau bunuh? Laqad ji'ta syai'an nukra. Makin keras saja Musa ini. Benar-benar kau telah melakukan sesuatu yang mungkar, Khadir. Kalau tadi kan kamu melakukan kesalahan besar katanya, sekarang kamu melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Apa jawaban Khadir? Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah aku katakan Musa, engkau enggak bisa sabar denganku Musa.
Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Jika kamu nanya lagi kepadaku tentang sesuatu yang aku lakukan ini, sudahlah, kita pisah aja Musa. Udah, itu adalah perpisahan kita. Qad balagta min ladunni 'udhra. Karena sudah aku berikan udzur sebelumnya. Fantalaqa, akhirnya Musa seorang nabi ya. Ya kalau kita dipikir-pikir seharusnya sadar ya. Seharusnya sadar. Jangan sampai lagi tahan ya, biarin aja lah, suka-suka Khadir, mau dia mau buat apa gitu kan. Namun ternyata tidak begitu. Saking besarnya memang kecintaan Musa itu kepada Allah, sehingga dia tidak siap ya, dan tidak tahan kalau melihat kemungkaran itu. Ketika mereka pergi lagi, hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha, keduanya sengaja masuk kepada sebuah kampung. Kenapa demikian? Mereka berdua lapar, karena mereka juga manusia, para nabi juga manusia. Wa yamshuna fil aswaq, dalam Al-Qur'an para nabi juga jalan-jalan di pasar, nyari makan, berdagang, berjualan, bisnis. Begitulah para nabi juga. Ya. Mereka minta untuk dijamu. Fa abau ayyudayyifuhuma. Namun penduduk kampung tersebut amat bakhil, gak mau ngasih apapun kepada mereka berdua. Ya, padahal keduanya adalah seorang nabi. Kedua-duanya adalah nabi, tapi mereka penduduk kampung itu teramat pelit, gak mau kasih makanan kepada mereka berdua. Maka ketika Khadir mendapatkan kampung tersebut tidak mau memberikan makanan kepadanya dan kepada Musa, maka beranjaklah meninggalkan kampung tersebut. Namun sebelum keluar dari perkampungan tersebut, fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda faqamah. Khadir tiba-tiba melihat ada tembok yang miring, sudah sampai mau runtuh tuh, miliknya penduduk kampung tersebut. Fa'aqamah, kemudian Khadir, ya mungkin sangat kuat, kemudian Khadir itu membetulkan tembok tersebut sehingga tegak lagi. Maka Musa melihat tersebut, udah lapar lagi, maka Musa bilang, qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Khadir, kenapa kamu enggak minta upah saja sama mereka? Kita betulin temboknya, kita enggak dikasih makan, mintalah upah pada mereka supaya kita bisa makan. Maka Khadir ketika mendengar Musa berkomentar lagi, qala hadza firaqu baini wa bainik. Musa, inilah permisahan kita, sudah sampai sini saja. Cuman 3 kali kesempatannya. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Aku akan sampaikan kepadamu apa rahasia di sebalik perkara-perkara yang engkau tidak bisa sabar dengannya. Langsunglah diceritakan oleh Khadir. Amma as-safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Tahu enggak kamu tadi? Milik siapa kapal-kapal tadi? Kapal tadi adalah miliknya orang-orang miskin yang mereka tidak memiliki pencaharian kecuali sebagai nelayan. Fa aradtu an a'ibaha, aku sengaja buat perahu mereka bocor. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba, karena mereka akan bertemu dengan seorang raja yang akan mengambil setiap kapal yang melintas. Dirampasnya, diambilnya. Tapi kalau kapalnya bocor pasti ditinggalkan. Itu rahasia pertama. Jadi aku bukan ingin berbuat keburukan kepada mereka, aku justru ingin berterima kasih kepada mereka. Mereka telah memberikan tumpangan kepada kita gratis, maka aku juga menyelamatkan kapal mereka. Baik enggak Musa? Oh ya, baik juga ternyata. Ya, apa lagi? Oh, anak kecil itu. Wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minain. Adapun anak yang aku langsung patahkan lehernya tadi, yang aku bunuh tadi, tahu enggak? Bahwasanya kedua orang tuanya adalah orang-orang yang saleh. Namun anak ini telah dikabarkan oleh Allah kepadaku bahwasanya kelak besarnya akan menjadi anak yang durhaka. Aku tidak ingin kedua orang tuanya merasa susah dengan anak tersebut, maka aku matikan sajalah dia. Fa khashina ayyurhiqahuma tubyana wa kufra. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita tidak tahu, kita punya anak sebelum balik anak tersebut meninggal. Betul tidak? Kita nggak tahu di sebalik hikmah apa di balik itu. Mungkin saja Allah sengaja matikan anak tersebut, anak
anak tersebut, karena kalau besar dia durhaka. Kita yang akan kepayahan, kita yang akan kewalahan, kita yang akan disakiti oleh anak kita sendiri, sehingga Allah Subhanahu wa taala buat dia mati. Namun dalam ayat ini, dalam cerita ini, Allah memerintahkan kepada Khadir untuk sebagai sebab kematian anak tersebut. Ya, fa aradna ay yubdilahuma rabbuhuma khaira. Aku ingin Allah Subhanahu wa taala menggantikan untuk keduanya yang lebih baik, lebih suci dan lebih menyayangi kedua orang tuanya. Jadi berharap Khadir itu lahir lagi anak yang lebih saleh dari orang tersebut, dari anak tersebut. Adapun yang ketiga, kenapa aku betulkan tembok yang dia itu miring? Maka kata Khadir, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Tembok tersebut miliknya dua anak yatim di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawahnya ada peninggalan kedua orang tuanya, warisan, entah emas atau apa itu, ada warisan. Wa kana abuhuma salihah, dan kedua orang tuanya dahulu orang yang saleh. Tadi dibunuh anaknya karena orang keduanya saleh. Sekarang dijaga kedua anak yatim oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkat orang tuanya yang saleh. Jadi kalau kita ingin dijaga anak-anak keturunan kita, ya salehlah kita. Jadilah orang yang saleh, Allah akan jaga, Allah akan jamin anak-anak kita. Enggak usah khawatir ketika kita meninggalkan mereka. Sebagaimana Khadir membetulkan menjaga harta mereka. Kenapa? Karena kedua orang tua mereka saleh. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahum. Allah ingin supaya kedua anak ini sampai dewasa, wa yastakhrija kanzahuma. Kemudian nanti setelah dewasa Allah keluarkan tuh peninggalan harta tersebut. Kalau ternyata hancur tembok tersebut, akan terlihat nanti, akan terbuka, dan bisa jadi akan diambil oleh orang-orang yang akan menyalahgunakan harta tersebut dan akan merampas harta tersebut. Rahmatan min rabbik, dan ini adalah kasih sayang Allah kepada mereka. Wa ma fa'altuhu an amri. Musa, aku tidak lakukan hal-hal yang tadi itu bukan atas dasar kehendakku, melainkan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Itulah rahasia keterangan daripada hal-hal yang engkau tidak bisa bersabar dengannya. Lihat jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang pertama, sebetulnya kita bisa mengambil faidah-faidah di dalam memuliakan ilmu. Nabi Musa saking memuliakan ilmu, padahal dikatakan oleh para ulama bahwasanya ilmu yang ada pada Khadir itu bukan ilmu untuk mengatur Bani Israel. Nabi Musa sudah diberikan ilmu yang cukup oleh Allah untuk mengatur Bani Israel. Namun dikatakan Khadir memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Maka saking Nabi Musa sangat memuliakan ilmu, bahkan dalam Al-Quran Allah merintahkan Nabi kita untuk meminta tambahan ilmu. Tidak pernah diperintahkan untuk meminta tambahan harta. Wa qur rabbi zidni ilma. Namun tentang ilmu, Nabi kita pun diperintahkan untuk menambah ilmu. Sebagai Nabi Musa mengarungi lautan dan samudera untuk bertemu dengan Khadir, untuk mendapatkan ilmu yang dimiliki oleh Khadir. Namun ternyata menjadi penuntut ilmu itu tidak gampang. Harus memiliki adab, harus memiliki kesabaran. Di antara adab tersebut adalah yang pertama keikhlasan. Yang pertama adalah keikhlasan, atau membersihkan hati. Tanpa membersihkan hati, seseorang tidak akan mendapatkan ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Sahal bin Abdullah, haramun ala qalbin an yadkhulahu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahullah. Haram atas hati siapapun dimasuki cahaya ilmu padanya ketika di dalamnya ada sesuatu yang Allah benci. Apa yang Allah benci? Maksiat. Orang yang kerjaan maksiat gak bisa memahami ilmu, gak mungkin mendapatkan cahaya. Sedangkan ilmu itu Allah gambarkan seperti cahaya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah yang telah mengeluarkan manusia minadz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Apa itu cahaya maksudnya? Ilmu. Cahaya itu ilmu. Makanya haram atas hati untuk mendapatkan ilmu manakala di dalam hati tersebut tersimpan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya
Manusia hari ini sulit untuk memahami ilmu. Dia nggak ngerti tentang ilmu, tentang tata cara ibadah, karena dia gemar bermaksiat. Bagaimana mungkin ilmu itu karena cahaya Allah berikan kepada orang yang dia gemar maksiat, yang hatinya itu gelap. Maka sebelum seseorang menyerap ilmu dari sang guru, maka dia harus membersihkan hati dia. Dari apa? Dari maksiat. Dari maksiat. Yang kedua adalah mengikhlaskan niat dia untuk Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmu. Karena Musa, andaikan Musa tanpa memiliki keikhlasan, dia nggak bakalan mungkin mau melakukan perjalanan bertahun-tahun lamanya untuk mendapatkan ilmu, nggak mungkin. Kalau hanya sekedar ingin menjadi orang yang lebih berilmu terpandang, ya Nabi Musa sudah menjadi seorang rasul kok, sudah menjadi seorang ulul azmi kok. Namun karena ikhlas kepada Allah, bahkan Allah abadikan wa kana mukhlasa, Nabi Musa itu adalah orang yang ikhlas. Buktinya mana? Buktinya dia mampu untuk mengarungi lautan dan samudra untuk mencari ilmu. Dan di antara tanda keikhlasan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam bukunya Khulasatu Ta'zimil Ilmi, yaitu ringkasan dalam pengagungan terhadap ilmu. Di antara keikhlasan yang pertama, seorang meluruskan niatnya. Apa niat di dalam mencari ilmu? Yang pertama, dia niat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Itu niat yang pertama. Bukan ingin dikatakan rajin kajian, bukan ingin dikatakan ya, orang yang alim, seorang ustaz atau seorang kiai, bukan menuntut ilmu itu. Yang pertama adalah untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Bita'rifiha, dengan mengenalkan kepada dirinya hal-hal yang berkaitan dengan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dia bisa salat dengan benar, bisa wudu dengan benar, bisa berpuasa dengan benar. Dia bisa menunaikan ibadah-ibadah kepada Allah dengan benar. Karena ibadah tidak ditopang dengan ilmu, sia-sia. Yahudi atau Nasrani, Yahudi terlaknat karena mereka tidak mengamalkan ilmu. Nasrani menjadi orang yang sesat dalam surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Namun Islam, kaum muslimin berada pada antara mereka berdua. Mereka beramal dengan ilmu. Mereka beramal dengan ilmu, sehingga ilmu ini yang diperlukan ketika seseorang yang menempuh perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kebodohan. Yang kedua, barulah dia niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara berdakwah. Makanya ini yang hilang dari kebanyakan kaum muslimin. Ilmu itu, ketika seorang mendapatkan ilmu, dia harus berusaha untuk menyampaikan kepada orang lain. Namun banyak anak-anak sekarang, anak-anak pesantren, dia belajar bahasa Arab, belajar akidahnya, belajar fikihnya, belajar adabnya. Namun ketika pulang dia bodoh amat lah. Dia juga gak menjadi contoh. Bahkan yang paling dibenci oleh anak-anak pesantren itu, ya ini rata-ratanya, pengalaman saya, ketika pulang dari pesantren itu, yang pertama kali hilang itu adalah pecinya. Gak keren kalau pakai peci, betul gak? Maka dia ikuti itu gaya-gaya rambut apa gitu. Gak mau dia. Padahal dia memiliki tugas untuk berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak kaum muslimin yang lainnya. Dia sendiri yang belajar ilmu tidak mau mengamalkan ilmu, bagaimana orang lain diharapkan? Maka ketika dia memiliki niat untuk mengangkat kebodohan dari orang lain, maka dia pun juga harus melaksanakan yang lebih pertama adalah dia sendiri. Maka jangan harap orang lain menjadi lebih baik. Kita sendiri yang sudah tahu ilmunya, yang sudah tahu keutamaan salat, malah enggak salat. Ya, wanita yang sudah tahu kewajiban untuk menutup auratnya, memakai kerudung, memakai baju yang tidak menjiplak auratnya, tidak mempedulikan. Bagaimana dia bisa mendidik anak-anaknya? Bagaimana dia bisa membentuk lingkungannya? Dia sendiri tidak melaksanakannya. Sudah paham, sudah tahu tentang hukumnya riba, harta haram, tapi dia tetap melakukannya. Sudah tahu harta yang dipungut dengan kezaliman itu akan menjadi daging yang akan disiksa, yang akan dibakar oleh Allah di akhirat, tetap dia makan. Kenapa? Mana ilmunya? Bukankah ilmu itu adalah untuk diamalkan?
Maka yang pertama adalah dia meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya, kemudian dia bisa mengangkat kebodohan dari orang lain karena keutamaannya besar. Keutamaan besar. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Tidak ada perkataan yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih banyak pahalanya dibanding seseorang mengajak yang lainnya menuju Allah Subhanahu wa taala, berdakwah dengan lisannya, berdakwah dengan adabnya, berdakwah dengan akhlaknya. Tidak perlu melulu dengan lisan berdakwah itu. Dia baik, orang lain melihatnya baik, menjadi baik, dia juga mendapat pahala setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang lain yang mengikutinya. Kemudian yang ketiga, salah satu poin ikhlas itu adalah seseorang menjaga ilmu. Niat dia menjaga ilmu supaya lestari, supaya tidak hilang. Ya, kaum muslimin hari ini tidak tahu yang namanya ilmu waris. Padahal ilmu waris Allah langsung ajarkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa. Biasanya ilmu yang lain Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkannya. Namun kalau ilmu warisan langsung Allah sendiri yang jelaskan dalam surah An-Nisa. Hari ini tidak ada yang mengenal ilmu waris kecuali sedikit saja. Tidak tahu kalau orang itu meninggal itu haknya untuk siapa saja. Malah mereka ketika meninggal kemudian dibagi rata. Dari mana pembagian rata ini? Bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Laki-laki dengan perempuan beda. Laki-laki 2 bagian dari perempuan. Bagaimana jika seorang suami meninggalkan istri? Bagaimana istri tersebut apabila suaminya memiliki anak? Bagaimana jika tidak memiliki anak? Ilmu waris yang Allah langsung turunkan dalam Al-Quran, Allah jelaskan sampai pembagiannya. Hadirin, pembagiannya di Al-Quran para hadirin akan dapatkan bahwasanya ada 1/2 nisf, ada 2/3, ada 1/4, ada 1/8. Allah yang buat matematikanya dalam Al-Quran surah An-Nisa. Silakan dibaca. Namun memang yang pertama kali hilang adalah ilmu waris juga. Ya. Jadi hilangnya ilmu karena kaum muslimin tidak mau mempelajari ilmu tersebut. Maka dimungkinkan akan banyak lagi ilmu yang hilang manakala kita tidak memiliki perhatian. Dan yang terakhir adalah kita harus berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut. Mengamalkan ilmu tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sebelum seseorang mempelajari ilmu, seseorang memuliakan ilmu, tidak mungkin seseorang memuliakan ilmu tanpa adab-adab ilmu, tanpa dia mengetahui adab-adabnya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim bahwasanya adabul mar'i unwanu sa'adati wa falahi. Adab seseorang itu adalah tanda kebahagiaan dia, keberuntungan dia. Wa qillatu adabihi, dan sedikitnya adab seseorang itu unwanu syaqawatihi wa bawarihi, adalah tanda kebinasaan dan kecelakaan dia, kesengsaraan dia. Famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithlil adab. Tidak ada yang mampu mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat yang lebih besar kecuali adab. Adablah yang akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat itu. Walastujliba irmanuhuma, dan tidak ada yang bisa menghalangi kebaikan dunia dan akhirat yang melebihi qillatul adab, karena seseorang itu minim adab, gak memiliki adab. Makanya Imam Malik, beliau adalah Al-Qurashi, orang Quraisy, keturunan Quraisy. Iya, nasabnya. Kemudian beliau menasihati pemuda Quraisy juga, ya bana akhi, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah dahulu adab ilmu sebelum engkau belajar ilmu. Dan adab ini berlaku untuk yang belajar, untuk yang mengajar. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, cerita lagi dalam surah Abasa dalam juz 30. Allah berfirman, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Allah menceritakan kisah seorang sahabat yang buta namun hatinya tidak buta. Buta namun hatinya tidak buta. Hanya buta matanya namun hatinya sungguh hati yang dapat melihat kebenaran dan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Datang tergopoh-gopoh, saya bersegera
karena ingin belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun qadarullah, Rasulullah pada saat itu sedang berdakwah di hadapan para pembesar Quraisy. Ketika datang laki-laki buta ini kepada Rasulullah menanyakan, "Ya Rasulullah, 'allimni syai'an." Wahai Rasulullah, ajari aku ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berdakwah menghadapi orang-orang Quraisy, terbesit dalam diri beliau, dalam hati beliau, nanti disangka bahwasanya pengikutku hanyalah orang-orang yang lemah lagi buta. Sehingga Rasulullah itu langsung ketika melihat Abdullah ibnu Ummi Maktum, maka raut wajah beliau gak enak gitu. Abasa, bermuka masam, gak enak melihat pemuda tersebut datang. Kemudian berpaling lagi, berdakwah lagi. Maka langsung Allah turunkan surah tersebut menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla, engkau bermuka masam, engkau berpaling, an ja'ahul a'ma, ketika datang kepadamu orang yang buta, wa ma yudrika la'allahu yazakka, padahal engkau tak tahu kalau dia itu adalah orang yang ingin mensucikan dirinya. Di dalam ayat ini disinggung pertama kali seorang kalau ingin mendapatkan ilmu adalah yazakka, adalah kesucian hatinya. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang hatinya kotor, tidak akan mendapatkan ilmu. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia mengingat kemudian peringatan yang keluar dari lisanmu Muhammad kemudian bermanfaat untuknya. Fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Padahal Abdullah ibnu Ummi Maktum itu datang yakhsha, yas'a wa yakhsha. Yas'a itu bersegera semangat, bukan letoy, bukan lemah. Datang mencari ilmu itu lemah, letoy, enggak. Beliau buta Abdullah ibnu Maktum, tapi dengan sigap, dengan jalan yas'a, setengah lari. Kemudian juga dipenuhi dengan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah adab-adab sebelum seorang menuntut ilmu. Sejak saat itu tidak pernah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermuka masam kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang buta. Bahkan ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum itu datang kepada beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat tersebut, beliau ambil selendangnya, beliau buka selendangnya dan mengatakan, "Marhaban, selamat datang seseorang yang aku ditegur oleh Allah karenamu. Selamat datang, duduklah di sini." Selalu beliau memuliakan setelah itu. Dan Rasulullah adalah orang yang amanah. Karenanya Rasulullah menyampaikan surah ini. Padahal surah tersebut adalah teguran Allah untuk beliau, namun beliau tetap sampaikan. Itulah seorang guru. Itulah seorang muallim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di antara adab-adab para pencari ilmu, beliau menyebutkan wa min adabihi an yajtanibal asbab asy-syaghilah 'anit tahsil. Di antara sebab seseorang mendapatkan ilmu, di antara adab di dalam mencari ilmu, dia menjauhi hal-hal yang akan menyibukkan dia untuk mendapatkan ilmu. Jangan kalau ketika kita mendengar ceramah kita sibuk main handphone, karena nggak bakalan masuk ilmunya. Namun kita sibuk dengan pena, dengan kertas kita, dengan catatan kita. Paling tidak kita berikan pendengaran dan mata kita. Bukankah kita tahu para sahabat ketika mencari ilmu di hadapan Rasulullah diceritakan bahwasanya seperti di atas kepala mereka itu ada burung-burung yang sedang berdiam. Artinya apa? Saking diamnya kepala mereka fokus mendengarkan Rasulullah, diibaratkan ada burung-burung di atas kepala mereka. Karena kalau burung itu gerak pasti terbang. Berarti kalau ada burung dihinggap di atas kepala dan tidak terbang, menunjukkan kepalanya tidak bergoyang. Sampai-sampai para ulama, murid-murid para ulama, mereka belajar diceritakan tahu jenggot gurunya yang jatuh semasa kajian itu berapa, tahu mereka. Saking perhatiannya, tidak mengedip gitu loh. Ya, karena mereka betul-betul fokus untuk mendapatkan ilmu. Wa yanbaghi an yutahhira qalbahu, dan hendaklah orang yang mencari ilmu membersihkan dahulu hatinya minal adnas, daripada kotoran-kotoran, liyasluha liqabulil Qur'an, untuk supaya dia bisa menerima Al-Qur'an, menerima hidayah, menerima ilmu
Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan inna fil jasadi mudghah idza salahat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah, dalam diri seorang itu ada segumpal daging. Jika daging ini baik, kata Rasulullah, baik seluruhnya. Jika daging ini rusak, rusak seluruhnya. Apa itu? Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya daging tersebut adalah hati. Hati seorang kalau sudah baik, baik seluruhnya. Pendengarannya, mata dia, semuanya baik. Lisan dia baik, gak bakalan berkata-kata yang kotor. Kan ilmu yang diucapkan manakala hatinya baik. Namun ketika hatinya kotor, maka sebagaimana orang mengatakan yatibul qalbu lil ilmi kama tatibul ardu lizzira'ah. Layaknya hati bagi ilmu itu layaknya tanah bagi tanaman. Tanaman akan subur manakala tumbuh di tanah yang subur. Demikian juga hati akan subur manakala tumbuh di hati yang takut kepada Allah, hati yang bersih dari dosa-dosa. Makanya Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa yanbaghi an yatawadha'a li muallimihi. Hendaklah seorang yang belajar dia tawadhu'. Dia tawadhu' di hadapan gurunya. Tawadhu' di hadapan gurunya. Wa yata'addabu ma'ahu, dia beradab di hadapan gurunya. Wa in kana asgharu minhu sinnan, meskipun gurunya itu lebih dikit usianya, lebih kecil usianya, namun manakala dia menjadi seorang guru, maka wajib orang yang belajar menghormatinya. Wa aqalla syuhratan wa nasaba, bahkan beliau mengatakan saking jelinya, meskipun gurunya itu tidak lebih terkenal darinya. Karena ada, Pak, misalkan kita mengajarkan murid, muridnya beberapa tahun kemudian menjadi lebih terkenal dari gurunya, maka murid tersebut harus senantiasa menganggap gurunya. Ya, tidak sebab karena sekarang sudah lebih terkenal, lebih disebut-sebut namanya oleh manusia, kemudian dia melupakan gurunya dan tidak beradab dengan gurunya. Tidak demikian. Iya. Sebagian murid yang dahulu diajari, dia mengatakan tentang gurunya, misalkan, itu rekan saya, teman saya, padahal dulunya guru dia. Namun karena dia sudah lebih tinggi, ya levelnya sudah lebih besar, ilmunya sudah, titelnya lebih tinggi, dia menganggap gurunya sebagai temannya. Tidak. Kata Imam Nawawi, wa nasaban wa salaha, meskipun gurunya lebih rendah nasabnya dan lebih sedikit kesalehannya. Tidak, bukan sesuatu yang mustahil, jemaah. Seorang yang belajar kepada gurunya, suatu ketika kemudian gurunya terjerumus ke dalam kesalahan. Kemudian dia menganggap ternyata guruku melakukan kesalahan. Dia menganggap gurunya lebih rendah kesalehannya. Tetap, kata Imam Nawawi, dia harus beradab terhadap gurunya. Harus memuliakan gurunya meskipun gurunya lebih sedikit kesalehannya dibanding dirinya. Wa ghaira dzalika wa yatawadhu lil ilmi. Dia hendaknya tawadhu terhadap ilmu. Fabitawadhu'ihi yudrikuhu, karena dengan tawadhu'nya seorang terhadap ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu. Sebagaimana orang mengatakan al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasayli harbun lil makanil 'ali. Ilmu itu akan senantiasa menjauh dari pemuda yang sombong sebagaimana air selalu menjauh dari tempat yang tinggi. Enggak mungkin orang yang sombong itu mendapatkan ilmu. Bagaimana sombong dengan ilmu? Sombong dengan ilmu, biasanya orang itu akan fokus terhadap ilmu. Wah, karena ini ilmu yang belum saya ketahui nih. Tapi kalau dengan sesuatu ilmu yang sudah banyak dibahas, dia santai-santai saja, dia enggak perhatian. Berarti dia tidak beradab, bukan kepada hanya ustadznya saja, namun dia tidak beradab kepada ilmu. Dan orang tersebut tidak layak untuk mendapatkan ilmu. Wa yanbaghi an yanqada li muallimihi, hendaknya seseorang tersebut dia nurut terhadap gurunya. Wa yushawiruhu fi umurihi, dia punya urusan, dia meminta nasihat, meminta arahan dari gurunya, musyawarah dengan gurunya. Wa yaqbalu qawlahu, dia menerima ucapan gurunya. Kal maridil aqil yaqbalu qawlat tabibin nasi, sebagaimana orang yang sakit senantiasa dia mendengar saran daripada dokternya. Dan Al-Imam An-Nawawi, beliau sangat rinci sekali, sangat rinci sekali dalam membahas adab-adab
sebagaimana yang beliau nukil dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, di mana beliau mengatakan min haqqil muallim 'alaika an tusallim 'alan nasi 'amatan wa takhussuhu dunahum. Kalau engkau bertemu dengan manusia dan bertemu dengan gurumu, salam kepada manusia secara umum, namun khususkan juga salam kepada gurumu. Ya. Wa anta jlisa amamahu, duduk sopan di hadapan dia. Wala tusyiranna indahu biyadik, jangan sekali-kali nunjuk dengan telunjuk kepada guru kamu. Wala tagmizanna bi'ainik, jangan juga pakai isyarat mata. Oh, tuh ke dia aja. Jangan begitu kepada guru itu. Kata beliau. Nah. Wala taqullanna qala fulan khilafa ma taqul. Ustaz, saya mendengar ustaz lain mengatakan ini berbeda dengan pendapat ustaz. Jangan ucapkan itu. Itu akan menyakiti guru. Kalau memang nggak setuju dengan perkataan guru, sudah nggak setuju. Nggak usah bawa-bawa pendapat orang lain di hadapan dirinya, di hadapan gurunya. Itu tidak beradab. Wala tagtabanna indahu ahada. Wala tushawiru jalisaka fi majlisihi wala ta'khudh bi thawbihi idza qama wala talihu alaihi idza kasul. Kadang guru malas, kata Imam Nawawi, kadang gurunya malas, lagi gak mau bicara, lagi gak mau ngasih pelajaran. Jangan maksa. Nah, wala ta'rid an tashba' min tuli suhbati, jangan bosan untuk menemani gurunya. Bersabar dengan gurunya sebagaimana Musa harus bersabar dengan Khadir. Wa yanbaghi an yata'addab bi hadhihi al-khisal, dan hendaknya terus memperhatikan adab-adab ini, kata Al-Imam An-Nawawi. Wa an yarudda ghaibata syaikhihi, dan ketika syekhnya, gurunya dibicarakan oleh orang lain, maka dia wajib untuk membela kehormatannya. Gurunya dibilangin sama yang lainnya yang macam-macam, yang enggak, maka dia wajib membelanya. In qadir, kalau mampu. Fa in ta'adzara alaihi radduha, kalau dia tidak mampu untuk membelanya, faraka dzalikal majlis, tinggalkan majlis tersebut. Itu sebagai pembelaan kepada gurunya. Dan masih banyak lagi tentang adab-adab seorang terhadap gurunya. Saking mulianya kedudukan guru, ya, di mata muridnya. Dan itu telah diperhatikan oleh para sahabat, diperhatikan oleh para ulama. Sebagaimana seorang murid, ya, murid Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i, beliau tidak berani minum di hadapan gurunya, ya. Bahkan Imam Ahmad tidak berani selonjoran kakinya menghadap rumah gurunya, ya, Imam Syafi'i. Demikianlah para ulama, saking besar sekali perhatian mereka terhadap adab. Makanya dikatakan belajarlah adab sebelum belajar ilmu, karena adab ini yang akan mendatangkan keberkahan. Maka adik-adik, ya, yang sekolah, yang hari ini sudah mulai luntur, hilang adab dari mereka terhadap guru, ya. Kalau dahulu meskipun berlebihan kadangkala, ya, namun dahulu itu lebih baik adabnya. Ketika guru lewat, kita biasa salam ya dulu, ya. Ketika SD, gurunya lewat motor, kita assalamualaikum, berbaris gitu sepanjang jalan, assalamualaikum, menyampaikan salam kepada gurunya. Hari ini enggak, ketemu gurunya biasa saja begini, salamnya begini biasa, ketemu gurunya, ya, sambil lali dan lain-lain. Ada gurunya disalib sama dia, gurunya lagi bawa motor, salib dia. Anak zaman sekarang, ya, selalu peringatkan, ya, seharusnya gurunya di depan jalan, ya dia perlambat, jangan salib gurunya, gitu. Ya, ini biasa anak-anak sekarang, anak santri, ya, bahkan anak santri salib gurunya, ya, ketika bawa motor. Tidak seperti itu. Nah, maka adab itu di atas, ya, adab itu di atas, dan seorang akan mulia dengan adabnya, sebagaimana seorang akan rendah karena minimnya adab. Demikian para hadirin, karena ilmu itu dengan sendirinya dia mulia. Makanya kita harus memuliakan ilmu. Dan kita kenapa memuliakan ahli ilmi, itu bukan semata-mata orangnya,
namun semata-mata ilmu yang ada padanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan ilmu tersebut di dalam Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi. Perumpamaan seorang alim dengan seorang ahli ibadah, maka seorang yang berilmu tersebut seperti bulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Makanya para malaikat saja sampai menurunkan sayap-sayapnya karena mereka ridha terhadap orang-orang yang belajar, karena memang belajar ilmu. Bahkan ikan-ikan di lautan, di dasar lautan, dikatakan oleh Rasulullah, la yastaghfir, mereka semua memohonkan ampun untuk siapa? Untuk para pencari ilmu. Jadi orang-orang yang berada di majelis ilmu, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah, sejatinya adalah mereka orang-orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena mereka dimintakan ampun oleh semua makhluk yang ada di bumi ini. Ya, barangkali itu pembahasan kita seputar keutamaan ilmu dan juga kewajiban kita memuliakan ahlul ilmi, memuliakan guru. Dan dikatakan oleh para ulama, ustadz kamu itu man yu'allimuka harfan, yang ngajarin kamu satu huruf saja itu adalah guru kamu. Ya, maka tidak ada mantan guru. Oh, itu mantan guru saya itu. Gitu kan? Itu mantan guru saya. Tidak ada. Guru selamanya guru. Harus kita muliakan. Minimal kita doakan. Nah, ini sering terluput. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya salah satu keberkahan ilmu seseorang, dia itu selalu menyebutkan kebaikan gurunya di majelisnya. Jadi nggak apa-apa di majelisnya dia sebutkan keutamaan gurunya. Dulu saya punya guru namanya ini, masya Allah beliau begini dan begitu. Ya, disebutkan karena itu adalah salah satu sumber keberkahan juga. Sumber keberkahan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa semangat untuk belajar. Ya, kemudian kita juga mengamalkan ilmu dan kita menghormati, memuliakan ahlul ilmi, karena kita termasuk para pelajar ilmu yang didoakan oleh makhluk-makhluk yang lainnya yang ada di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Barangkali ada pertanyaan mungkin seputar pembahasan kita, dipersilakan. Barakallahu fikum. Iya, silakan. Iya, taib. Jadi bagaimana ketika seorang guru, misalkan apa tadi kata-katanya begitu ya, selalu menyampaikan, menyindir. Ya, saya tidak tahu persis apa yang diucapkan oleh guru tersebut. Karena barangkali juga banyak yang tersindir oleh saya ini jamaah hari ini. Ya, karena memang begitulah ilmu, ya. Ilmu itu memang sakit, pahit kadang-kadang. Tapi sebagaimana obat pahit juga harus kita telan, ya. Dan memang kadang-kadang kalau sesuatu yang terasa perih itu berarti memang ada luka dalam hati kita, ya. Dan luka tersebut memang sedang diobati. Tetapi husnudzon saja kepada guru tersebut. Jika memang hal tersebut masih berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, yang dia ucapkan itu memang nasihat dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah, kita tersindir, ya jangan kita tersindir oleh gurunya, tapi tersindir dengan Al-Quran, tersindir dengan hadis Rasulullah SAW. Sebetulnya banyak ya kisah tentang hal ini, seperti contohnya As-Silafi, ya. Al-Imam As-Silafi, dia seorang ulama, namun mohon maaf bibirnya itu sumbing, ya. Kemudian beliau menceritakan, ya, beliau pada saat itu belajar di hadapan gurunya, beliau bisul, tahu bisul, sedang bisulan gitu.
Jadi duduknya itu nggak bisa seperti jamaah enak begitu. Dia duduknya mungkin kayak, mohon maaf, kayak gogok, kayak anjing gitu ya. Maka kata gurunya, hei anak anjing, kamu gitu, dibilang seperti itu. Kata gurunya, kata Imam As-Silafi, saya pengen nangis katanya, dibilang seperti itu. Tapi saya sabar aja, karena tahu memang guru saya ya lebih berilmu. Saya memang ingin apa? Ingin ilmunya. Dan kalian bisa lihat hari ini, bisa lihat saya bagaimana saya mendapatkan ilmu yang sangat besar, sangat banyak. Saya menjadi ya seorang yang alim. Beliau kenapa? Karena saya bersabar terhadap perlakuan guru. Ya kadang-kadang begitu, guru tidak sama, tidak semua gurunya lembut guru itu. Kadang-kadang guru itu mulutnya pedes gitu ya. Ya begitu. Dan itu juga dirasakan oleh saya. Ya, oleh saya ketika belajar, tidak semua guru-guru, masyayikh, dosen-dosen itu lembut semuanya. Ya kan? Ada yang saya ya punya guru itu begini salah, begitu juga salah. Diam, kita salah nggak nanya juga pertanyaan kita disalahin dan dimarah-marahin. Ya sabar aja. Mau gimana? Ya, kita mau pergi ya silakan saja, itu pilihan. Ya kan? Nabi Musa juga pilihan juga beliau, tapi beliau bersabar. Ya ketika mendapatkan perkara-perkara yang memang di luar naral gitu ya. Kadang-kadang guru melakukan sesuatu namun kita langsung mengingkarinya karena kita tidak tahu di sebalik itu, tapi guru kita lebih tahu. Maka kalau nasihat saya, kalau memang betul-betul yakin bahwasanya guru tersebut adalah seorang guru yang layak diambil ilmunya, artinya betul-betul memiliki kapasitas ilmu yang kita yakini dia punya ilmu, maka ketika kita belajar dengan beliau, maka kita harus bersabar. Itu aja kuncinya. Berbeda lagi kalau kita tahunya ternyata dia bukan orang yang berilmu misalkan, ya kan? Setiap ininya tidak pernah mendatangkan ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, ya malah bicaranya politik terus misalkan. Ya udah tinggalkan. Karena ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Apa yang diucapkan oleh Allah, firmankan oleh Allah, yang difirmankan oleh yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti itu. Barakallahu fiik. Ada lagi silakan. Iya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu keutamaan dari ilmu itu kan menghilangkan kebodohan. Saya sering kesana kemari, tapi setelah kami mendapatkan ilmu, saya rasa itu agak sulit gitu untuk mengamalkan ilmu yang kami dapat. Pertanyaan saya, gimana kiat-kiat untuk mengamalkan ilmu, terutama mengamalkan yang sunat-sunat gitu ya. Contohnya kami mengetahui untuk sholat sunat malam dan kadang rasa berat. Nah, saya tanyakan kiat-kiatnya untuk meringankan untuk mengamalkan. Iya. Di dalam belajar itu ada tahap-tahapannya. Makanya Allah berfirman, kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Para ulama mengomentari bahwasanya para rabbani yang Allah perintahkan itu adalah seseorang mempelajari ilmu dari tahapan yang kecil kepada tahapan yang berat. Ya. Salah satu kendala seorang itu malas mengamalkan ilmu karena dia belajar ilmu yang tinggi sebelum dia belajar ilmu yang dasar. Ya kan? Belajar ilmu yang banyak sebelum dia nyicil ilmu yang terkecil. Itu kendalanya. Seorang akan futur, akan lemah, akan malas manakala belajar ilmu yang tinggi-tinggi. Oh, ada pembahasan ilmu ini, kitab ini, oh keren. Datang hadir gitu kan. Ternyata pusing. Akhirnya mundur. Ya kan? Trauma dia. Gak mau lagi belajar ilmu. Dia belajar bahasa Arab, Pak. Langsung buka kitab-kitab Alfiyah Ibnu Malik. Iya kan, ternyata belajar bahasa Arab itu sulit. Iya, engkau bacanya, kita belajarnya langsung ke kitab yang levelnya, bukan levelmu. Maka ketika ada pengumuman lagi belajar bahasa Arab, kapok saya. Padahal hal tersebut salah memang mindsetnya. Harusnya belajar dari dasar. Kalau belajar dari dasar enggak ada kapok. Kalau belajar dari dasar itu justru enak. Oh, begini tahapan ilmu. Jadi dia akan mengamalkannya dengan mudah karena tahapannya. Ya Pak ya. Jadi satu adalah tahap. Jadi harus kita
tahapannya dengan benar. Ilmu itu ada yang afdal, ada yang fadil, ada yang paling utama, ada yang utama. Maka pelajari dulu ilmu yang paling utama sebelum mempelajari ilmu yang utama-utama yang lainnya. Ya. Sebelum belajar ilmu waris misalkan, memang ilmu waris tapi itu fardu kifayah. Ya, belajar ilmu tersebut atau ilmu-ilmu yang lainnya yang sifatnya itu fardu kifayah. Ya, sebelum belajar itu pelajari ilmu yang penting bagi setiap orang seperti ilmu tauhid. Maka kalau seorang itu tertanam ilmu tauhid dalam dirinya tentang keesaan Allah, maka akan muncul keimanan dalam dirinya. Kalau sudah muncul keimanan dalam dirinya, kuat dia senang, dia cinta sama Allah, dia dengar ilmu itu luar biasa. Makanya kita Imam Ahmad ditanya itu, untuk apa engkau mencari ilmu? Apakah engkau mencari ilmu untuk Allah? Ya, lillahi aziz katanya. Ya, terlalu inilah. Beliau menyembunyikan keikhlasan. Terlalu ini kalau dikatakan saya mencari ilmu untuk Allah. Saya itu cinta aja sih sama ilmu, kata Imam Ahmad. Padahal memang beliau tuh untuk Allah mencari ilmu, cuma menyembunyikan keikhlasan. Ya, saya tuh mencari ilmu itu ya karena saya suka aja. Jadi tanamkan dulu suka terhadap ilmu. Bagaimana caranya? Tadi kembali lagi dari dasar ilmu tauhid dulu, kemudian nanti ada kitab itu berurutan loh, kitab itu. Tidak semuanya langsung loncat kepada kitab-kitab yang sulit, kitab-kitab yang besar, yang tebal, tidak. Tetapi pelajari dulu kitab-kitab yang ringkas, makanya para ulama banyak membuat ringkasan-ringkasan kitab itu untuk para pemalas. Iya, betul. Para ulama itu membahas itu untuk para pemalas supaya tidak tambah kemalasannya, maka diringkas kitabnya. Ya, diringkas kitabnya. Maka jangan langsung yang tebal. Yang tebal ini, kapan selesainya ya Allah, ini usia saya nggak cukup. Akhirnya sudahlah, nggak bakalan selesai. Tapi kalau ringkas, Masya Allah ya, kita dalam sebulan sudah menamatkan berapa buku? 2, Masya Allah 2 buku. Padahal memang setiap bukunya cuma 5 lembar. Tapi kan buku juga. Semangat terus. Dan di dalam hal beribadah juga demikian. Dalam hal ibadah juga untuk mengamalkan ilmu seperti salat sunnah tadi demikian. Maka sebagaimana nasihat Rasulullah SAW, yaitu untuk mendawamkan istiqamah dalam ibadah wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi bukan mengejar kuantitas, namun kualitas yang dikejar. Ya, seperti salat malam. Saya ingin salat malam. Pas lagi semangat langsung hajar 23 rakaat. Semalam. Besoknya udah enggak lagi. Karena ngantuk juga ya, capek juga, siangnya lelah juga. Wah. Tapi kalau 1 rakaat, 2 rakaat lah. Tambah 1 rakaat witir, gitu kan. Besoknya lagi tambah 2 rakaat. Terus di sana setelah mulai enak salat malam itu ya. Tiba-tiba yang tadinya itu harus pasang alarm, tiba-tiba sudah ada alarm, otomatis langsung dia bangun, enak ternyata dia. Terus continue. Memang harus pelan-pelan, sedikit-sedikit sih, jiwa itu nggak bisa langsung dihantam begitu, nggak bisa. Harus dikasih sedikit-sedikit. Begitu juga baca buku, jangan langsung baca buku yang tebal, baca buku fikih, usul fikih, nggak paham juga. Baca kisah dulu. Kisah itu ringan, bahkan bisa dibawa di bis, lagi safar. Itu kan ilmu juga. Kisah. Allah katakan faqsusil qasas. Kisahkan kisah-kisah tersebut Muhammad, agar mereka itu bisa berfikir, mengambil pelajaran, bawa kisah. Ya, kalau perjalanan itu jangan bawa buku fikih di bis, pahami fikih. Lagi gak bisa aja duduk di sini sulit pahamnya. Gimana lagi capek? Bawa buku kisah jamaah. Ya, kisah yang ringkas ya, yang senang gitu. Ya, kita itu memang harus cerdas juga di dalam memilah-milih buku. Tidak semua buku itu layak untuk dibaca juga. Ya, harus disesuaikan dengan keadaan juga. Demikian. Jangan beribadah ketika ngantuk. Ya, jangan beribadah ketika ngantuk. Ya, istirahat dulu kan begitu. Istirahat dulu saja. Gitu. Gak boleh kita sholat, sujud dalam keadaan ngantuk. Istirahat dulu saja. Kan gitu. Itu bagaimana perhatian agama ini ya terhadap kondisi mental kita, kondisi tubuh kita. Begitu Pak ya. Jadi memang harus dari dasar. Gitu, step by step. Barakallahu fiikum. Ada lagi masih? 5 menit lagi.
Mana ini? Itu yang duluan. Iya. Bagaimana orang yang tidak mengamalkan ilmu? Allah akan tanya ilmu dia. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 hal. Tentang usianya, untuk apa dia habiskan, masa mudanya, khusus bukan masa tuanya yang ditanya. Masa muda untuk apa? Yang sudah lewat masa mudanya nggak tahu juga saya gimana. Ya. Yang jelas masa muda harus dipersiapkan jawaban di hadapan Allah. Kemana saja masa muda kamu? Kemudian hartanya, dari mana mengambilnya? Berarti halal haramkah dia mengambil harta tersebut, dan kemana disalurkan? Jadi bukan hanya ketika harta haram saja yang ditanya, harta halal pun ketika sudah didapatkan, kemana kamu salurkan harta halal tersebut? Yang terakhir tentang ilmu dia akan ditanya, nggak bakalan geser. Jadi nggak bakalan gerak itu di hari kiamat sebelum menjawab 4 pertanyaan tersebut tentang ilmunya, untuk apa diamalkan. Dan Yahudi dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah karena mereka tidak mengamalkan ilmu. Mereka sangat tahu kepada kerasulan Nabi kita Muhammad, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tahu persis seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Dalam kitab Taurat ada nama Nabi kita, dalam kitab Injil ada nama Nabi kita, tapi ketika muncul mereka mengingkarinya. Ketika mereka berperang dengan kaum musyrikin, mereka berbangga-bangga, kami pasti menang. Kenapa? Dalam kitab kami ada seorang nabi akan diutus di akhir zaman, dan itu dari kelompok kami, dari agama kami, pasti kami akan ditolong oleh Allah. Tapi ketika muncul, mereka malah menolak Nabi tersebut. Yahudi tidak mau mengamalkan ilmu. Ya, dan bahaya sekali. Maka kita harus berusaha mengamalkan ilmu. Jika ada ilmu, apalagi perkara sunnah misalkan. Sunnah itu minimalnya dalam hidup 1 kali dilakukan. Sunnah. Kalau kita tahu sunnah, ya perkara yang sunnah, minimal 1 kali kita laksanakan dalam hidup itu. Jangan sampai tidak sama sekali tidak mengamalkan sunnah. Bagaimana tanda keberkahan ilmu seseorang? Tanda keberkahan ilmu adalah manakala dia bisa mengamalkannya. Itu tanda yang paling besar. Ketika dia berubah dengan ilmunya menjadi lebih saleh, dia mengamalkan ilmu, berarti dia berkah ilmunya. Seseorang yang padahal berilmu namun tidak nampak pada dia amalan, maka yaitu tanda dia tidak berkah ilmunya. Ya, tidak berkah ilmunya. Itu saja tanda yang paling nampak itu ya. Bagaimana antara seorang berkah dan tidaknya ilmu dia. Karena kalau diukur dengan yang lainnya, harta yang lainnya, ya itu tidak bisa dijadikan patokan ukuran. Misalkan orang menjadi lebih kaya dengan ilmunya, ya itu tidak bisa dijadikan ukuran. Namun ketika seseorang menjadi lebih saleh setelah berilmu, maka itu berkah. Contoh misalkan, para hadirin hari ini dapat apa di sini? Subuh ini dapat apa di sini? Ada yang berubah di keluarganya, bagaimana cara mendidik anaknya, bagaimana bersabar dalam thalabul ilmi, berarti berkah itu ilmunya. Berarti berkah ilmunya. Karena ilmu seseorang itu ya tidak terlihat. Ilmu itu berada dalam dada, namun akan nampak keberkahannya, ada perubahannya. Makanya amal tadi, ketika sudah mengetahui ini halal, ini haram, maka yang halal dihalalkan, yang haram maka dia jauhi. Jangan hanya sekedar tahu saja, tahu tetapi ya nggak mau berusaha untuk mengamalkannya, nggak mau berusaha untuk menghindari sesuatu yang haram tersebut. Ya amalkan, berusaha. Itulah tanda keberkahan ilmu pada seseorang. Juga dengan cara mengajarkannya. Seorang akan mendapatkan keberkahan ilmu dengan mengajarkan ilmu tersebut. Akan berkah ilmunya. Akan berkah ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada 3 menit lagi, Pak. Ya. Kalau misalkan ini Ustaz buat apa? Kadang sabar tuh kadang susah gitu Ustaz. Ya. Kalau misalkan dalam bentuk ilmu, dalam keseharian, kiat-kiat untuk sabar Ustaz gimana? Ya, mungkin harus dibahas nanti tema tersendiri. Ya, tentang kiat-kiat sabar. Temanya tersendiri lagi nih kalau berbicara tentang kiat-kiat sabar. Ya. Ya, seseorang bersabar. Kenapa harus bersabar? Ya kalau dia nggak yakin ada akhirat, nggak mungkin bisa sabar. Tapi kalau dia yakin, ya ini cuma sebentar saja, akhirat yang lama, pasti dia mau bersabar. Pasti dia mau bersabar, ya kan? Karena dunia ini sebentar, semuanya ujian, ya sudah bersabar sajalah.
Karena ini hanya sebentar saja. Nanti di akhirat nggak bakalan bisa sabar lagi. Sawa'un alaina ya ajazina am sabarna. Orang yang masuk neraka nggak bisa sabar lagi. Sudah ada nggak kesempatan lagi. Mau sabar katanya, mau mengeluh silakan. Kalau sudah di neraka, sabar nggak guna lagi, ngeluh juga nggak guna gitu. Kapan sabar berguna? Sekarang di dunia ini sabar akan berguna menjadi pahala, tapi di akhirat tidak mungkin berguna. Jadi sabar dalam thalabul ilmi ya, karena orang lain juga, para sahabat, para ulama, mereka bisa sampai seperti itu karena bersabar. Ya, karena bersabar. Tapi ya kebanyakan kita memang tidak bersabar ya. Di awal-awal saja ya sabar. Di awal misalkan kajian, dan kalau kajian seperti ini ringan ya. Yang butuh sabar itu kajian sistematis. Ya, kajian yang mengkaji buku kitab ya, buku, belajar bahasa Arab, belajar tahsin, Quran, itu yang butuh sabar. Awalnya pesertanya 100. Ya kan? Sebulan kemudian 5, 2, 1 orang. Ya, 1 orang. Dan ini bukan hanya di kita. Sama para ulama juga dahulu. Kalau tidak ada Syekh Utsaimin juga sama. Ketika berguru pada Syekh Abdurrahman As-Sa'di, bagaimana beliau itu sampai gurunya mengatakan sudahlah ya, atau muridnya mengatakan mungkin guru sudah harus menutup majelis ini karena kasihannya waktunya cuman untuk saya aja sendiri. Tapi nggak apa-apa, guru itu mau 1, 2 orang, 3 orang, biasanya guru lebih sabar daripada muridnya. Iya nggak? Yang datang berapapun gurunya selalu datang. Tapi kalau muridnya murid yang lain nggak datang, dia juga nggak datang. Nggak mau dia bersabar duduk dengan gurunya sendirian. Seringkali banyak alasannya gitu. Pesertanya sudah sedikit. Ya emang kenapa? Memang kamu bersabar kalau kalian bersabar, kalau yang lain bersabar. Bersabar itu diri sendiri. Ya bersabarlah meskipun seorang diri. Makanya dalam Al-Quran disebutkan ya, Inna Ibrahim kana ummah. Nabi Ibrahim itu adalah umat. Padahal beliau hanya sendirian. Itu supaya ngasih motivasi kepada kita. Meskipun Ibrahim sendirian, jangan khawatir, jangan takut ketika engkau berada di jalan kebenaran meskipun sendirian. Karena Allah juga telah menyebut Nabi Ibrahim sendirian berdakwah, diusir oleh umatnya, oleh penduduk kampungnya, tapi beliau diabadikan oleh Allah sebagai ummah. Umat itu kan banyak, namun hanya 1 orang. Kenapa? Supaya engkau jangan merasa sendirian, Ibrahim. Ya, meskipun sendirian, tapi jangan merasa sendirian. Engkau adalah umat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga orang yang belajar sendirian, 2 orang, 3 orang, umat. Itu adalah umat. Ya, jadi jangan ini. Makanya ketika Rasulullah SAW pernah ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada umat. Ada seorang nabi, wa ma'ahur rahat, bersama dia nabi tersebut hanya 10 orang ke bawah, enggak nyampe 10 orang. Kemudian pas nengok lagi ada seorang nabi, cuman ada 1 orang, 2 orang pengikutnya. Ada seorang nabi sendirian, enggak ada pengikutnya. Nabi loh, Pak. Wah, mungkin itu nabi tersebut salah kali dakwahnya. Bagaimana nabi salah dakwahnya? Nabi itu pasti langsung dibimbing oleh Allah dengan wahyu, namun tetap saja ternyata ada nabi yang tidak memiliki pengikut, 1 pun tidak memiliki dia. Masih banyakkan saya ini yang kajian. Ya kan? Nabi, tapi nggak mungkin. Saya lebih mulia dari nabi, nggak mungkin. Nabi tersebut lebih mulia, tentu saja kedudukannya, namun tidak memiliki pengikut. Pas lihat lagi, ada banyak katanya sawadun azim, tapi dari kejauhan sangat banyak sekali. Waqila lahu, kemudian dikatakan kepada Rasulullah, itu adalah umatnya Musa. Banyak sekali umat Musa. Pas lihat lagi ada yang lebih besar lagi. Itu siapa? Itu umatmu. Ya, umat Rasulullah memang banyak. Tetapi ingat, ada juga seorang nabi yang tidak memiliki pengikut. 1 pun enggak ada. Jadi jangan khawatir ketika kita belajar ya, kita cuma sendirian, 2 orang, 3 orang, jangan patah semangat terus. Ya, karena itulah ya bukti bahwasanya kita itu mencari ilmu untuk Allah, bukan untuk yang lainnya.
tidak melihat seberapa pengikutnya, temannya, tidak melihat hal tersebut, namun tetap semangat ya. Pak, satu lagi kasihin Pak, satu lagi. Ya. Sedikit Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang adab atau etika sopan santun seseorang. Waktu saya kecil, saya di tempat seperti itu, apalagi ketemu dengan guru, itu rasanya segan, takut, gemetar. Ketemu dengan orang yang lebih tinggi usianya, mohon maaf, punten, sambil jongkok. Yeah. Fakta yang sekarang, anak-anak sekarang ketemu dengan guru, dengan orang tua pun hanya tidak menubruk aja. Yeah. Apakah itu dalam pendidikan kita ini ada yang salah? Atau memang lingkungan keluarganya jauh dari wawasan agama dan lingkungan sekitar masyarakat? Yeah. Itu, makasih. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya pertanyaannya. Ya, memang saya rasa zaman ini pesantren lebih banyak ya, lembaga agama lebih banyak. Namun yang sedikit adalah penanaman adab, etika, karakter begitu. Ya memang ini tidak dipungkiri bahwasanya anak-anak kita hari ini, tapi itu juga memang ada perannya orang tua saya kira. Karena hari ini berbeda dengan orang tua dulu. Orang tua dulu kalau kita dimarahin sama guru itu kita nggak mau tuh cerita sama orang tua kita, bener nggak? Nggak mau kan? Itu masih zaman saya aja masih saya alami gitu. Pokoknya takut aja kalau dimarahin sama guru. Kalau sekarang kan gurunya yang dipenjara. Karena memang ini otomatis begitu. Ketika orang tua tidak menghormati guru, anaknya juga sama tidak akan mampu untuk menghormati gurunya. Ya, menghormati gurunya. Makanya alhamdulillah ya, itu nikmat yang patut saya syukuri. Artinya mungkin saya pernah belajar di pesantren. Setelah belajar di pesantren saya juga ngajar di pesantren ya. Kemudian juga saya pernah jadi santri, kemudian juga sekarang jadi orang tua. Dan ketika menyekolahkan anak saya nanti, misalkan ya jadi santri, saya harus paham apa yang dirasakan oleh guru, apa yang dirasakan oleh lembaga. Jadi jangan melihat sebelah mata saja. Karena orang tua yang seperti itu, terutama di pendidikan pesantren ya, orang tua biasanya yang tidak pernah mengecap ya pesantren, ya dia merasakan pesantren gitu, sehingga dia buta tentang dunia pesantren gitu, bagaimana adab kepada guru, sehingga ya dia juga bodoh amat gitu terhadap anaknya. Ada suatu kesalahan dari gurunya langsung dibesar-besarkan, bahkan ya itu dimohon maaf. Ada yang sampai mungkin dari kesalahannya ya cuman mukul, itu pun juga untuk kebaikan anak tersebut, tapi harus sampai berhadapan dengan hukum. Ya jelas akan hilang keberkahannya sekaligus. Ya. Karena mungkin konsepnya sudah apa ya? Ya saya udah bayar, ya kan? Maka Anda ya tugasnya mendidik gitu. Padahal ya ilmu itu nggak bisa dibeli sampai kapanpun. Ilmu tidak akan bisa dibeli sampai kapanpun ilmu itu. Ya orang bisa ya membeli barang yang mahal, tapi coba bisa nggak beli ilmu? Saya mau kasih nih 1 miliar, tapi jadikan anak saya ini menjadi seorang alim lah. Pokoknya nggak mau tahu, nggak bisa. Makanya nggak bisa dibeli dengan uang gitu. Sehingga memang harus ditata lagi dari kita sendiri, gitu, dari kita sendiri, dan kita mencontohkan kepada anak kita. Kadang juga orang tua banyak yang tidak memperdulikan adab anaknya terhadap dia sendiri gitu. Dia sendiri mau sekolah itu pasti tuh anak tersebut dimarahin. Iya enggak? Pulang sekolah juga dimarahin. Bukannya kita harusnya mengajarkan adab kepada mereka, salim dulu. Kalau memang malamnya ada berantem, ya kan? Pas berangkat itu damai dulu dengan anak, kan gitu seharusnya. Pokoknya anak tersebut harus ya salim, misalkan gitu. Datang harus salim seperti itu. Banyak juga kok anak yang gengsi kepada orang tuanya salim hari ini. Orang tuanya juga sama gengsi kepada anaknya. Ya untuk disuntangan begitu. Ya bagaimana anak tersebut mendapatkan pendidikan, karena pendidikan utama itu ya ada di rumah sebetulnya. Mereka itu ada di rumah bersama orang tuanya, gitu. Ya, ya selain memang ya kita berusaha menanamkan adab-adab dengan penuh keikhlasan tentu saja ya. Adab dengan penuh ikhlas,
yang akan membekas kepada anak, seperti itu. Maka ya kalau mau berkah kita semuanya, karena kita pasti punya guru, kita punya sebagiannya masih ada orang tua, ya maka kita amalkan adab-adab tersebut. Tentunya dengan dipelajari dulu Pak. Ya, tidak semuanya yang kita anggap adab itu adalah adab, tidak semuanya. Tidak boleh juga berlebihan, tidak boleh. Tapi tidak boleh juga berkurang-kurangan. Ya, tidak boleh berkurang-kurangan. Contoh misalkan masalah cium tangan ya. Boleh-boleh saja, namun kepada orang yang tepat, kepada orang tua misalkan, kepada guru. Tidak semua orang ya harus dicium tangan misalkan ya. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak layak untuk dicium tangan. Ketika dicium tangan, orang tersebut malah merasa angkuh, merasa sombong. Ya kan? Seperti itu. Kemudian juga tata caranya juga ya diperhatikan seperti itu. Yang jelas adab-adab itu semuanya diukur dengan ajaran agama kita. Ya, bukan diukur dengan oh ini budaya, oh ini tradisi gitu. Budaya tradisi itu akan berubah. Namun kalau ajaran Islam itu tidak akan berubah gitu karena berdasarkan dalil. Biasanya seperti itu. Ya wallahu taala alam, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Atau sebelumnya ada apa? Ya. Baik, nanti saja ditutupnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.